menggerak angkatan ke-7. Mohon maaf Pak Dede di waktu siang ini mengganggu waktunya karena terkait dengan wawancara tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan dengan bernilai-nilai kebajikan. Mungkin Pak Dede yang sudah menjadi pemimpin selama ini kebetulan di SMK Negeri 1 Panumbangan, bagaimana nih Pak ketika ada satu permasalahan ataupun kasus, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu kasus tersebut? Ya, terima kasih Bu Elis dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas undangannya untuk wawancara. Kalau selama ini yang saya hadapi permasalahan di sekolah memang berbeda dengan teknis yang di diklat ya. Berbeda sekali. Tapi yang terpenting memang harus kecepatan, ketepatan pengambilan keputusan itu ya, yang harus kita perhatikan dan harus yang paling utama itu yang tentang masalah misalnya seperti ini, kita ada undangan nih dari dinas tidak bisa diwakilkan misalnya ya, pada jam itu harus tepat waktu. Ketika akan berangkat di ruang guru misalnya ada keributan, ayo nupas sehat. Itu kan sebuah dilema ya. Satu sisi kita harus hadir di kedinasan, satu sisi ini anak buah kita yang harus diselesaikan gitu. Nah itu harus cepat tanggap. Tahapan yang harus dilaksanakan apa saja? Yang pertama pasti kita harus yang ada di depan mata dulu. Kita lerai dulu anak buah kita yang sedang berkonflik. Kemudian bagaimana Pak? Itu kan kedinasan harus tepat waktu. Nah, kalau pimpinan kan pasti ada alat komunikasi ya. Iya, betul. Kita komunikasi dulu dengan pimpinan bahwa kita minta izin, ada hal yang sangat urgent tidak bisa ditinggalkan. Kalau masalah guru itu tidak bisa diwakilkan oleh Wakasek, maaf ya. Itu harus langsung oleh pimpinan. Kalau hal-hal yang lain itu bisa ya, tapi kalau masih ya kebijakan yang sederhana itu bisa. Masalah sapras, masalah yang lain lah, peralatan yang lain itu masih bisa. Tapi kalau urusannya dengan guru itu sudah tidak bisa diwakilkan. Jadi harus mau tidak mau oleh kita harus kita. Jadi itu tahapannya. Relai dulu, kemudian kita konfirmasi ke pimpinan kita. Pasti pimpinan kita juga akan memaklumi. Jadi jangan sampai ini masalah yang di depan mata malah ditinggalkan gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Nah setelah itu bagaimana kita ambil salah satu dulu yang bermasalah, yang konflik bermasalah, kita panggil ngobrol berdua, cari informasi dari salah satu dulu gitu. Setelah itu baru kita cari informasi dari yang kedua. Jadi jangan langsung disamakan ya gitu. Nanti akan cekcok pasti nggak akan. Nah setelah kedua-duanya kita mintai keterangan, mintai informasi, nah baru kan kita sudah tahu, oh ini permasalahannya seperti ini. Pasti kita tahulah cara mengantisipasi atau cara menyelesaikannya, solusinya harus bagaimana. Kalau sudah tahu dari informasi dari satu sisi dan satu sisi, itu percis saya alami pas masuk ke Panumbangan. Masalah itu. Jadi nyata, real itu ya. Masalah gitu. Masalahnya langsung real gitu. Dan memang itu langsung selesai, alhamdulillah. Ada senior yang sudah itu senior dan junior itu yang pasti di setiap sekolah pasti itu antara itu terjadi antara senior dan junior. Kita mintai keterangan dulu salah satu, kemudian yang satunya, setelah itu baru kita satukan gitu. Nah kita selesaikan, kita
kasih arahan, kita kasih wejangan, dan akhirnya islah langsung. Nah setelah itu baru setelah kita mengislahkan bahwa tidak akan ada lagi sesuatu setelah ini, gitu, baru kita berangkat menuju undangan kedinasan. Jangan sampai selesai pas waktu itu, Nah, pas bubar ada lagi. Nah gitu, jangan sampai. Di belakang kepala Di belakang sekolah kepala ya. sekolah. Baik Pak Dede, terima kasih. Ya. Mungkin secara ini cara Pak Dede mengidentifikasinya kan tadi melihat dulu yang paling terdepan, Ya, yang paling yang paling terdepan, utama. kemudian mengkomunikasikan, mengkonfirmasikan, baru menyelesaikan permasalahan dari kedua-duanya sehingga islahlah dan tidak ada permasalahan selanjutnya. Sehingga penyelesaian masalah yang lain Pak Dede diselesaikan, termasuk tadi Betul, kegiatan betul. dengan atasan. Mungkin selanjutnya silakan mungkin Pak Angga ada Iya, Mangga, Pak. mangga, Pertanyaan mangga. saya, Saya Siap, Pak siap. nih. Ini juga masih berkait dalam pengambilan keputusan ya Pak. Nah selama ini ketika Bapak sudah menjadi kepala sekolah ya Pak, tentu sudah sering mengambil keputusan yang tentunya yang penting. Ya. Nah bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Ya, dua kepentingan Yeah. yang sama-sama benar, A dan B itu benar Yeah. gitu Pak ya. Nah itu bagaimana Pak Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Angga. Kalau saya mengambil keputusan dari dua kejadian yang semuanya juga urgent ya, Bernilai sama-sama benar. benar. Kita lihat dulu permasalahannya sebenarnya. Kalau aturan itu kan memang buatan manusia ya Pak. Ya. Ada pasti sisi hati kita yang lebih diutamakan itu, Betul. bijaksana, Betul. tapi tidak tidak melanggar aturan itu. Nah kalau saya seperti itu Pak. Jadi lihat dulu ini yang paling kita ambil kebijaksanaan nih tentang masalah yang dua ini. Jadi salah satu yang paling realitasnya jangan sampai nanti merugikan lebih banyak orang gitu. Banyak yang dirugikan, Heeh. terjadi kerugian yang lebih banyak juga Nah, gitu. gitu. Jadi lihatlah yang lebih sedikit kerugiannya gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau yang saya alami ya misalnya seperti ini. Ada guru yang ditugaskan oleh saya misalnya. Ada tugas dari saya. Dari kurikulum misalnya ya, dari kurikulum. Harus diselesaikan waktu itu. Tapi sisi lain dia harus mengajar. Itu kan dua-duanya sangat penting. Iya, iya. Satu sisi dia wajib itu mengajar, satu sisi ini tugas yang harus selesai waktu itu. Dan berkaitan dengan banyak hal Ya, juga ya banyak Pak, hal juga, betul, tentunya Pak. gitu Pak, seperti itu. Betul. Nah kita juga harus cepat mengambil keputusan. Kita utamakan dulu ini yang kelompoknya lebih besar. ya yang lebih besar. Siswa ini harus diutamakan. Bagaimana caranya? Ya kita harus datang dulu ke kelas. Kita berikan tugas yang ada tagihannya biar nanti siswa betul-betul mengerjakan. Ya, Gitu. Kan itu tidak memakan waktu lama mungkin ya betul. kalau kita datang ke kelas. Berikan dulu tugas dan itu harus ada tagihan nanti harus dikumpulkan atau dilaporkan ke kita. Nah setelah itu baru kita selesaikan tugas yang harus selesai waktu itu. Bagian kurikulum misalnya Bu Elis atau siapa. Nah, setelah selesai kita lihat waktu ini anak udah mau selesai, kita kembali lagi ke kelas. Gitu, minta tagihannya. Setelah itu kalau sudah selesai baru kita menyelesaikan tugas yang itu. Gitu. Jadi kedua-duanya kan bisa diselesaikan, tapi yang lebih penting itu kan anak-anak. Gitu. Jangan sampai lah anak-anak mah
ditinggalkan aja, itu yang salah justru itu. Menghilangkan kewajiban pada itu Iya. yang itu betul. Justru itu yang paling penting kan kewajiban kita Iya, kepada iya. anak. Gitu. Betul Pak, betul. Itu yang paling penting. Seperti itu Pak Angga ya. Iya. Dan semuanya. Jadi kedua-duanya bisa diselesaikan sebenarnya. Iya. Tapi kecepatan kita bagaimana nih cara mengantisipasinya Iya, gitu. iya. Seperti itu. Iya, mungkin lanjut Pak Jajab. Iya. Ada pertanyaan Pak Jajab. Lalu mungkin untuk yang saya udah Jadi udah terjawab Iya. juga. Udah terjawab ya tadi ya. Langkah-langkah. Barusan langkah-langkah Pak Dede sudah terjelaskan dari permasalahannya harus seperti apa. Mungkin Jadi langkah-langkah juga Pak harus benar terurut gitu. Jangan sampai ngaclok gitu. Sistematis, iya, Sistematis. Biar nanti ya penyelesaiannya juga benar, Benar. gitu. Iya. Kalau kita tahu cara penyelesaian tapi langkahnya salah malah nu ieu heula. Bisa salah paham Bisa nantinya salah ya. paham. Salah paham. Itu mungkin terbiasa dengan karena sudah biasa ada Menghadapi Ya, masalah gitu ya. masalah terbiasa juga terbiasa nanti akan terbiasa sendirinya. juga Pak. Iya. Iya. Gitu. Baik, mungkin dari saya Pak, Banget, ada gini. Jadi mungkin Bapak itu sudah banyak ya berkaitan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya dilema etika. Ya. Kemudian Bapak mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, dari banyaknya permasalahan yang pernah mungkin Bapak putuskan, itu strategi atau tipsnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya dilema etika itu supaya apa namanya ya, cepat dalam penyelesaiannya seperti apa, Iya, iya. triknya ataupun strateginya Pak. Ya, terima kasih Pak Abu. Banyak sih memang permasalahan yang nanti akan dihadapi di lapangan Pak. Ya. Jadi beda sekali kalau kita posisi sekarang di Kapro, di Wakase, ya, beda lagi dengan di kepala sekolah, itu pasti lebih banyak lagi masalah yang harus dipikirkan, harus Lebih luas diselesaikan ya, lebih luas. Betul. Ya harus benar, harus cepat, harus. Nah, strateginya bagaimana? Supaya tidak terjadi konflik, Pak. Supaya tidak terjadi konflik, kalau saya pendekatannya memakai pendekatan persuasif dan humanis, Pak. Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi di sekolah ke salah satu atau ke beberapa orang guru, saya triknya itu dengan pendekatan persuasif dan humanis. Jadi tidak ada bermasalah dipanggil, enggak seperti itu kalau saya, Pak. Nah, pendekatannya sedang ngobrol biasa aja, misalnya ada tuh orangnya, nah kita dekati, lagi ngobrol gitu, kita Tidak ada ngobrol momen biasa, khusus gitu tidak ya. momen khusus, Pak. Kita nanti masuk ke permasalahan, itu akan lebih mengena dan itu dia tidak akan tersinggung. merasa lagi Ya, diintervensi ya. betul. Akan sadar dengan sendiri. Berbeda kalau nanti ada masalah misalnya tidak hadir misalnya, guru dipanggil ke ruangan kita, itu sebenarnya yang akan menjadikan konflik dengan kita, Pak. Jadi belum juga diungkapkan dia sudah Ya, udah merasa sudah kurang gitu ya. dipanggil kurang. Nah, itu pasti seperti itu dan akan antipatik pada kita nantinya. Iya. Itu. Jadi Padahal kita tuh berusaha untuk menyelamatkannya gitu ya, benar, seperti Pak. sistem. Benar. Kita tujuannya benar akan menyelamatkan dia, gitu, mengingatkan dia. Tapi dengan cara atau pola yang salah justru malah akan jadi berbalik kepada kita. Saya punya ini, Pak, permasalahan yang di Panumbangan itu, guru senior yang udah mau pensiun ya. Namanya Pak X ya. Itu saya dengar dari guru-guru dan dari kepala sekolah yang dulu terdahulu Pak Gatot. Itu sampai sempat mau berkelahi, Pak, gara-gara absen Kimo. Ya, yang satu Pak kepalanya lagi di mana melihat kimobnya ini belum absen, jadi maksa kudu absen ke sekolah gitu ya. Satu sisi yang itu sedang urgen, mungkin ada kegiatan si gurunya gitu, ada yang tidak bisa ditinggal. Ini garlut teh, di Pak Yoyo kita telepon bareng. Nah, kalau saya pendekatan nggak seperti itu, Bu. Kita ambil dulu hatinya. Pasti
Bapak Ibu tahulah nanti caranya ya kalau di lapangan. Lihat dulu personalnya seperti apa, karakteristiknya gitu. Pasti nanti kita tahu celahnya di mana. Bisa juga nanti cari informasi ke guru-guru yang lain gitu, ke guru yang lain. Pak ini teh gimana? Iya. Terus kelemahannya apa? Kalau kita sudah tahu histori latar belakangnya, pasti gampang Pak nanti. Dan itu terbukti sama saya. Yang namanya Pak X ya, yang kalau dia ngomong itu memang suka langsung naik gitu, ngegas. Ya, alhamdulillah Pak. Sampai hari ini dia kalau saya suruh nurut Pak, nurut. Dan kalau misalnya Pak punten itu pang iya kan ada di sekolah, oh siap Pak, sampai seperti itu dia. Dan absen pun sekarang dia rajin. Nah itulah kelebihan kalau kita menggunakan pendekatan strategi yang humanis dan persuasif. Jadi tidak memanggil langsung orang ke ruangan kita gitu. Dia. Benten judulnya Benten gitu. judul apa? Karena seringnya juga ketika disuruh ke ruang kepala Kesannya sekolah beda ya Iya, kesannya beda ketika kesannya. kesan Betul. dipanggil wah pembinaan dan lain Pembinaan sebagainya. gitu. Anjina sudah menyadari bahwa Iya. dia tuh Saya ada iya, kesalahan Iya, gitu. betul, Pak. Dia juga pasti sudah tahu Iya. lah, saya juga udah menyadari dia juga. Cuman kita strateginya seperti apa? Seperti itu Pak. Luar biasa Pak Kepala itu. Ya ini mas sharing ya yang Betul. pernah saya lakukan dan itu alhamdulillah berhasil. Betul. Gitu. Dan Berhasil. sebenarnya tadi Bapak berbicara dari posisi Bapak sebagai kepala, Iya. saya dapat merasakan kalau posisi saya sebagai guru Pak Betul, tadi iya, betul betul, bisa agak enak gitu ya seperti itu gitu ya. Dan kalau contoh tadi si Bapak X itu beberapa di materi kita mungkin dia sudah ada keyakinan diri ya Iya. dalam diri nanti bahwa perubahan itu bukan karena Bukan Kepala karena- orang lain Iya. gitu. Karena kepala Dari- sekolah, karena orang Dirinya lain. gitu, kesadaran Pak, diri mungkin ya, seperti iya, itu. dari kesadaran dari dirinya itu akan lebih ampuh Pak. Ampuh, Tidak akan mengenal waktu terbatas waktu gitu. Artinya dari materi yang dipelajari sama kami di CGP realnya jelas. Iya. Berarti materi itu sangat kita butuhkan gitu Iya. untuk Sosial kompetensi. emosional juga Sosial seenggaknya emosional. juga kepala Iya, sekolah juga kadang betul. di sini memberikan pembelajaran praktek langsung Memberikan gitu, praktek langsung. menggali emosionalnya gitu kan nggak langsung. Iya. Makanya kalau terjadi mohon maaf di sekolah kami dulu pernah mendengar sampai Iya. Bapak juga tahu Iya, tahu. sampai ke kepala sekolah nggak gebrak meja mungkin itu emosionalnya kan karena tidak dikelola gitu. Betul, Iya. tidak dikelola. Sehingga terjadi seperti itu. Baik. Ya Bu Elis juga tahu lah yang Iya. suka itu kan kalau sama saya ngobrol biasa dia Iya. nyapa Pak X ya. Kita seperti Dan, itu deh. ya. dan kalau saya pribadi Pak menerima apa yang Bapak sampaikan dapat tergambar dari cara Bapak berkomunikasi Ya. sekarang juga Pak. Gitu, seperti itu. Jadi real apa yang Betul. Bapak sampaikan dengan benar nggak nih Ya. seperti itu. Itu ada gambaran dengan Bapak, bagaimana Bapak sekarang kami wawancara cara komunikasinya seperti itu. Betul. Karena secara ini juga barusan prosedur juga ditempuh. Ditempuh, ya. Pak Dede sebagai kepala sekolah menempuh prosedur untuk menyelesaikan satu permasalahan di Permasalahan. Mr. X Iya. tersebut gitu. Jadi Nah, secara emosionalnya Iya, kena, secara kena. penyelesaian Penyelesaiannya permasalahan kena, juga. betul. namun Pak mungkin dari saya nih Pak izin tentunya berbagai tantangan ada Iya. dalam hal Pasti, pasti. tersebut termasuk kekhawatiran di awal-awal mungkin Betul. tadi bisa melihat seperti kan melihat hasil tapi beda di awal mungkin ya Iya, posisi di awal betul. ketika mau mengambil keputusan ada tantangannya yang telah Bapak identifikasi dari apa yang telah dipraktekkan tantangan atau kekhawatiran apa dari pihak mana itu yang terjadi muncul atau yang dikhawatirkan muncul itu dari Bapak sendiri seperti apa Ya. dari Bapak tentang Ya, terima kasih Pak Dian. Betul Pak. Tantangan itu pasti selalu ada Pak. Setiap kita akan mengambil keputusan pasti kita akan dilema ini teh benar nggak kita ini ngambil keputusan seperti ini Dampaknya itu Itu seperti apa, dampaknya. gitu. Tapi kita harus yakin sebenarnya Pak. Kalau kita udah mengidentifikasi mana yang lebih sedikit nilai kekurangannya ya atau Lebih banyak keburukannya, kebajikannya, nah ya, lebih lebih banyak banyak kebajikannya, insya Allah pasti Allah juga akan menuntun dengan sendirinya Pak. Betul, itu yang saya rasakan.
Jadi jangan pernah ragu, bismillah la haula. Kalau kita sudah yakin dengan pengambilan keputusan kita, dengan tidak banyak madorotnya kita ya, kalau mengambil keputusan harus yang lebih sedikit kan madorotnya, harus banyak bijaksananya. Insya Allah Allah juga pasti akan menuntun nanti, membukakan jalannya gitu. Berarti intinya landasan kita dalam menentukan juga niatnya juga Betul. itu seperti itu ya. Jangan niat sama yang neko-neko yang Ya, lain lah gitu ya Pak. jangan, Bahwa kita niatnya tuh niat yang benar tujuannya Ya, gitu betul. kan. Jangan ada embel-embel yang lain. Embel-embel yang lain. Jangan kita pengen pengen dia jangan. Iya. Kita mah hubungannya dengan Allah lah, insya Allah kalau dah Allah nunggu ngabulak-balikin ya mah gitunya. Betul. Segala Bahwa sesuatu. dia sadar tuh bukan karena Ya. saya saja gitu Pak, Betul. itu hakikatnya. Hakikatnya dari Allah gitu. Betul, Allah betul, yang betul. menyadarkan. Gitu. Ya. Kalau ada gini Pak, tadi pendekatan humanis persuasif ya, lah, biasa ngobrol, jangan dulu ke pokok Intinya. permasalahan, ngobrol aja biasa, ngobrol tanya keluarga, tanya anak, tanya Hobinya keadaan di mungkin rumah, gitu. hobinya gitu. Jangan langsung ke pokok permasalahan. Nah nanti kalau sudah nyaman ngobrolnya, sudah ini baru masuk gitu dengan pokok permasalahan. Insya Allah enak Pak. Kita masalah selesai, terus kemudian tidak ada konflik nanti dengan kita. Dia juga akan menghargai kita gitu. Mau matak jadi ke hewa ka pemimpin orang. Yakin insyaallah. Kecuali yang sama-sama sama-sama keras. Kalau sama-sama keras, dimanapun saya rasa kalau kita sama-sama keras pasti tidak akan selesai. Betul. Gitu. Berkepanjangan Berkepanjangan masalahnya. Gitu. Mungkin Dan di tiap sekolah pasti gitu ya. Pasti Di ada sini lah ada, gitu. pasti yakin lah. Dengan kekhasannya Ya, masing-masing. dengan khasannya masing-masing. kearifan lokalnya, Iya, kearifan lokal. Betul. bahasanya tersendiri. Mungkin cara penyelesaian juga berbeda-beda. Mungkin selanjutnya Pak Angga masih ada yang mau Iya, dikomunikasikan. baik. Saya kembali Pak nih. Nah, ketika Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus, nah apakah memerlukan waktu untuk bisa memutuskan ya bagaimana keputusan yang tepat untuk kasus tersebut, atau misalnya langsung dapat diselesaikan pada saat itu? Nah ini ingin lebih dijelaskan kembali, walaupun tadi di awal sesungguhnya Bapak kan salah satu indikator untuk pengambilan keputusan itu ada kecepatan Ya. gitu kan. Nah ini mungkin Betul. bisa lebih dipertegas lagi Pak, Betul. seperti apa? Ya, terima kasih Pak Angga. Betul Pak. Tidak semua itu harus diselesaikan dengan cepat juga Pak. Lihat dulu permasalahannya. Permasalahannya. Kalau permasalahannya memang harus cepat ya harus diselesaikan cepat. Tapi kalau permasalahannya ini tidak dengan cepat pun kita harus hati-hati gitu, harus teliti dulu, jangan sembarangan ngambil keputusan. Itu ada sebuah permasalahan juga ada yang seperti itu Pak. Jadi diidentifikasi dulu benar enggak nih gitu. Misalnya gini, ada permasalahan di anak buah kita ya, misalnya ada pembina yang meminta uang misalnya untuk kegiatan apa gitu ya, atau seringlah mendengar dari anak-anak atau dari guru yang lain bahwa pembina X meminta uang tapi tidak diberikan ke yang lain gitu, atau tidak diserahkan misalnya. Pasti adalah yang seperti itu ya, dan itu juga terjadi juga di sekolah saya. Nah caranya gimana? Kita jangan ceroboh, jangan walaupun emosi ya, ngabobodo ke orang gitu tadi si guru itu. Kita cari dulu informasi Pak. Informasi tidak dari satu, dari guru yang satu misalnya, cari informasi yang dekat nih gimana, atau dengan yang lain yang di luar misalnya, bener nggak nih waktu itu Pak ini minta uang nyampe nggak ke yang bersangkutan misalnya, atau ke kegiatan DKR di kecamatan misalnya, kita konfirmasi juga ke sana. Nah kalau sudah kita tahu informasi dari salah satu, dari dua, dari tiga gitu ya, kita kan sudah tahu nih, oh berarti Bapak ini. Nah baru kita
ambil keputusan harus bagaimana caranya gitu. Nah tadi kembali lagi ke pendekatan yang humanis dan persuasif seperti itu. Iya. Kalau dipanggil bisa saja dipanggil, tapi nanti dia merasa orang tidak salah, tapi dengan cara kita yang menjas seperti itu ke rumah iya orang teh pasti akan kontra, ya. akan emosinya akan naik Pak. Emosi. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan cepat juga gitu. Lihat dulu permasalahannya gitu. Jadi yang kalau memerlukan waktu ya jangan terburu-buru gitu, jangan terburu-buru juga. Kan harus lihat dulu kondisinya Nah, seperti apa. seperti itu. Betul Bu. Takutnya gini, kondisi orang tersebut ya akhirnya malika kepala sekolahnya Ya. karena akhirnya tidak selesai-selesai. Tidak selesai, betul Bu. Nah, benar. Jadi lihat dulu kondisi dia juga gitu, gurunya ya. Lihat kondisi juga pusing tuh ya, banyak masalah pasti kelihatan lah gitunya. Nah kalau rada ini baru kita masuk gitu. Insya Allah. Betul, suatu saat juga ada radanya ya BS itu gitu. Betul. Nah itu manusiawi, Bu Elis, manusiawi. Bu. Radiasinya bagus tapi sama juga. Kita juga nih yang ya saya sendirilah kalau ditekan terus ya, ke rumah pusing, ditekan pasti akan naik tuh emosinya. Iya. Karena manusiawi itu kita diberikan hati dan diberikan nafsu juga, batasan. Makanya lihat dulu sikonnya. Ini udah tepat nih enggak kalau kita ngobrol dengan beliau nyambung dengan KSE nih sebetulnya Pak Ardian. Iya. Dengan Keterampilan sosial emosional. emosional di emosional itu kan manajemen diri. Ya, sebagai betul. bapak manajemen manajerialnya di sekolah terjadi kan manajemen dirinya yang baik gitu, yang pengelolaan emosinya, sosial emosinya bagus gitu, sehingga ketika kepada orang yang bermasalah pun tidak merasa saya lagi dijustifikasi yang bersangkutan gitu oleh atasan kita. Sehingga pada akhirnya keterampilan berrelasi itu ya. Iya, keterampilan relasi sosialnya bagus. Sosialnya betul. Jadi sebenarnya nyambung banget gitu ya. Pak Dede ini memberikan pencerahan yang sangat banyak dari ketepatan dan kecepatan. Iya, betul. Mungkin masih ada dari Pak Jajak. Ya, baik Pak, dari saya mungkin tadi sangat menarik sekali dengan proses pengambilan keputusan yang melihat berbagai sudut pandang, terutama tadi yang sangat menarik itu di pendekatan persuasif dan humanis. Ya. Kemudian tadi dari yang Pak Angga juga permasalahan yang bervariasi juga ya, ada yang menyangkut personal, mungkin menyangkut kelompok juga, ada yang ringan, ada yang permasalahan yang berat, yang keputusan tadi mungkin ada yang bisa diputuskan saat itu atau ada yang memerlukan waktu yang agak lama juga. Nah, mungkin dalam proses pengambilan keputusan tersebut ada faktor-faktor lain selain tadi mungkin Bapak sudah menceritakan Bapak selalu mencari informasi dulu dari berbagai pihak. Mungkin ada pihak lain yang pada proses pengambilan keputusan Bapak ajak diskusi ketika misalkan ada masalah yang berat atau ada faktor lain yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil selama ini. Betul. Tadi sudah saya singgung sedikit ya yang dari informasi dari rekan yang lain gitu. Dan satu lagi nih, ini harus pertama itu Pak, kita harus tahu masing-masing bawahan kita kondisinya seperti apa. Jadi di rumahnya di mana, bagaimana keadaannya gitu, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana, ekonominya bagaimana gitu. Itu bisa kita telusuri, jadikan faktor. Nah itu yang akan juga memudahkan. Oh berarti ini bapak ini bermasalah karena memang latar belakang di keluarganya seperti ini gitu Pak. Terbawa ke sekolah. Betul Pak. itu juga saya alami, betul Pak. Ada salah satu guru ya, guru X juga, itu masih muda,
Tapi saya sudah tahu awalnya karena sudah tahu oh ini kan diidentifikasi dulu Iya, ya ini iya, iya. guru ini di mana tempat tinggalnya, istrinya bagaimana. Ya. Dia itu sering meminjam uang, tidak hanya di lingkungan sekolah, di luar pun, Oh. di lingkungan desa gitu. Kemudian keluarganya bagaimana, istrinya, oh ternyata dia nikah itu ke janda Pak, yang Iya, sudah punya anak, yang sudah punya tanggungan ya. tanggungan itu. Kemudian bagaimana orang tuanya dulu dibesarkannya bagaimana, saya tahu oh dia itu anaknya broken home karena orang tuanya dulunya cerai, kemudian nikah lagi, punya ibu tiri gitu. Ya kan setelah itu kita bisa ini ya, udah tahu informasi oh bagaimana nih secara psikologis. Nah seperti itu tidak bisa ditekan Pak, itu karena sudah bawaan dia dari rumah gitu, udah kebiasaan dari sejak kecilnya dia dibesarkan seperti itu. Itu sebuah karakter yang memang tidak bisa langsung dirubah saat itu, harus sedikit-sedikit Pak. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi dengan pendekatan persuasif dan humanis juga gitu. Tapi tidak hanya sekali dua kali, harus continue Pak. Tidak hanya dari dirinya, Ya. lingkungan satu, lingkungan Ya, dua ya, gitu ya betul. seperti Jadi kita faktornya sama. harus diketahui. Terus kita bawa juga ke kegiatan yang mendekatkan dengan Sang Pencipta. Nah, itu yang paling utama. Karena kita tahu bahwa oh berarti dia ini udah jauh nih dari Sang Kholiknya, pantesan bisa berbuat seperti itu. Berani gitu Berani. ya. Kalau dia dekat dengan Sang Kholik tidak akan mungkin seperti itu. Makanya kita caranya yuk misalnya sholat duhur ya kita ajak ayo berjamaah gitu. Ya ajaklah semua aktivitas kegiatan di sekolah, kalau sudah mendengar suara azan harus di stop, kita sama-sama berjamaah ke masjid gitu. Nanti juga akan kembali lagi kan itu daripada kieu ayeuna geus terong adan, sudah adan tapi ngadekul ngerjakeun kagok lah cenah. Kagok di setengah tilunya. Iya, di setengah tilu itu kan di agama pun itu sangat tidak boleh, itu narakawel itu teh nu ringkeng kitu kan ya. Dayus. Dayus. Fawailul musallin alladzina man salati sahun. Alladzina itu teh narakawel anu diengke-engkeun padahal mah ngerjakeun kan ya Pak. Ngerjakeun salat mah tapi kan di akhir-akhir gitu. Injury time. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau kita sudah bisa mengajak dengan pendekatan yang agamis, nanti sedikit demi sedikit dia juga akan menyadari. Sambil kita dimasukin pengalaman pribadi kita yang sudah pernah juga seperti itu misalnya gitu, atau pengalaman rekan kita yang lain gitu. Jadi dari informasi tersebut kita sudah bisa menakar betapa berat beban yang sedang dia Betul, pikul ya. Pak. Jangan ditambah lagi bebannya karena memang sudah berat. Betul Pak, itu yang nagih itu banyak, yang nagih ke sekolah, ke rumah, itu bebannya udah berat dia. Stres, bisa-bisa stres gitu. Nah, kita sebagai pemimpin bagaimana caranya supaya menenangkan dulu, baru nanti kita carikan solusinya bagaimana sedikit demi sedikit supaya hutang itu teh bisa dilunasi. Kan dia punya gaji nanti Minimal tidak nambah lagi ya. Gitu, minimal tidak nambah Langkah lagi. awal jangan nambah lagi. Betul Pak. Ya kita bantu sebagai pemimpin bagaimana caranya. Oh ini nih dia kan punya gaji kita bisa potong, sisihkan, terus bayarkan lah. Alhamdulillah Pak. Yang di dalam itu udah lunas dia. Hutang yang di internal sekolah, internal minimalnya itulah saya dulu ya. Kalau yang di luar saya nggak tahu gitu. Kecuali Ya, lagi ke kecuali sekolah. ke sekolah itu ya. Alhamdulillah yang dipinjam oleh beliau sudah selesai akhirnya. Ya saya arahkan, Pak ini sudah selesai. Alhamdulillah dengan kesadarannya.
berarti di situ faktor-faktor luar selain di dalam lembaga juga harus kita perhatikan. Mungkin Pak Abib masih ada satu ya, pertanyaan. mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ya, Jadi dari permasalahan-permasalahan dilema etika yang mungkin sering ya Bapak menyelesaikannya atau memutuskannya, apa hikmah mungkin atau pembelajaran yang terbesar yang dapat Bapak ambil dari kasus-kasus atau dilema etika yang Bapak selesaikan tersebut? Ya, makasih Pak. Alhamdulillah hikmah yang saya dapat Pak itu pengalaman yang sangat berharga sekali, karena saya juga memang belum pernah mengalami hanya waktu itu gitu. Tapi dengan ilmu pengalaman yang sudah kita dapat, kemudian dengan sosial kita yang bagus gitu, pendekatan kita yang tepat, yang humanis, yang religius, yang persuasif, nanti yang kita dapatkan itu kebahagiaan, ketenangan hati kita, Pak. Itu yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena tidak ada konflik, Pak. Tidak ada konflik dengan kita nanti. Bawahan kita tidak memusuhi kita gitu. Kita juga tidak jengkel ke dia gitu. Itu yang kita dapatkan. Jadi ketenangan, kebahagiaan yang kita dapat. Oh, alhamdulillah, berarti kita itu udah berhasil nih gitu, menyelesaikan masalah. Seperti itu, Pak. Kemudian hikmah yang lain, ya hikmah yang lainnya ke rekan-rekan yang lain pun sama gitu. Oh, mohon Pak, itu Bapak anak teh enak mah tas berubah gitu, henteu deui rambut enak mah gitu, henteu deui. Nah, itu yang tidak dikorbankan gitu. Nah, cari nanti solusi. Misalnya kalau di saya belum ada koperasi, saya solusi, oh berarti ini harus ada koperasi. Gitu. Kalau di sini kan sudah ada ya, di SMK 2 sudah ada, jadi gampang. Supaya mereka tertib kalau mau pinjam uang, aturan yang jelas, ada RT-nya jelas, gampang kan, tinggal dipotong gaji. Betul. Gitu. Dan di akhir juga dapat SH. Itu. Jadi harus jeli Pak, cari solusinya. Kira-kira yang belum ada sih di lingkungan yang sedang kita pimpin itu apa gitu. Itu akarnya kan dari permasalahan ya, Pak. Betul, Ya? Sehingga keluarlah solusi solusinya yang menyelesaikan permasalahan. Betul. Jadi dari akar permasalahan nanti timbul solusi yang untuk jangka panjang. Jangka panjang gitu. Mungkin bukan hanya si Bapak X tersebut Betul. yang selesaikan masalahnya, yang diam-diam aja mungkin juga butuh sama. Betul. Iya, mungkin Begitu. Pak Dede, terima kasih banyak nih, banyak sekali hal-hal yang penting, yang paling inti, yang paling utama mungkin dari sini ada Pak Dede itu kepada penjelasan terkait dengan dan terinspirasi buat kami di sini. Yang pertama humanis, persuasif, religius, sehingga karena sejatinya kita sebagai manusia itu harus bahagia, Pak. Harus bahagia. Kita itu membahagiakannya siapa gitu, Bapak mungkin sebagai pemimpin juga membahagiakannya siswa gitu, karena siswa itu unik dan lain sebagainya. Mungkin kalau sebagai seorang pemimpin selain siswa juga ada SDM yang perlu kita perhatikan. Bapak terima kasih banyak dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, rekan-rekan? Cukup lah saya. Tidak ada, Bapak terima kasih sekali, mungkin sangat menginspirasi kami. Mudah-mudahan kami juga bisa menyelesaikan satu permasalahan dengan cara dan trik yang Bapak kasih. Mudah-mudahan tidak terbentur lagi masalah setelah menyelesaikan permasalahan. Itu Bapak terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di Bu Elis, Pak Jajat, Pak Angga, Pak Abu, Pak Adian. Mudah-mudahan nanti setelah pelatihan ini, diklat ini, Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan dengan cepat, dengan tepat, dan akhirnya nanti membuahkan hasil yang kita harapkan, yang sangat kita harapkan. Amin. Dan satu lagi Pak, yang terpenting itu komunikasi dengan siapapun, dengan wartawan, datang wartawan jangan diabaikan Pak, jangan diabaikan. Kita ngobrol aja, ngobrol dari hati ke hati, dan mereka juga manusia sama gitu. Saya tidak menghindar, dengan LSM, dengan wartawan atau dengan
siapapun lah, Siapapun. gitu. Siapapun yang Mr. X gitu ya. Jangan, yang penting kita komunikasi yang baik. Mereka juga kalau komunikasi kitanya baik akan menghargai Pak, akan menghargai kita. Kalau kita memang tidak ada ya mereka juga akan mengerti. Ya, betul, betul. Tidak usah dipaksakan. Iya. Daripada kita diabaikan, ditinggalkan, itu justru malah jadi ancaman buat kita. Mereka juga akan bisa ya. Udah. Jangan. Bisa. Betul Pak. Jangan sampai ditinggalkan. Komunikasi aja yang baik. Ngobrol keluarga, Ya. ngobrol anak, gitu sama pendekatannya seperti yang tadi. Ngalor Gitu. ngidul, Iya. akhirnya dia paham Akhirnya tentang dia hatinya. paham. Betul Pak. Saya juga sering gitu, wartawan sering datang gitu yang ya kita kalau memang tidak ada ya nggak usah dikasih, kita kasih informasi bahwa keadaan sekolah seperti ini. Mereka juga akan ngerti. Menanyakan perkembangan di sekolah Ya, lain gitu. gitu ya. Di Batur juga sebenarnya. Betul. Jadi yang penting itulah komunikasi. Iya. Jangan pilih-pilih kalau sudah jadi pemimpin, itu kan jadi hak yang sama dengan yang lain gitu, punya yang sama yang lain, punya warga yang sama, tidak punya kelompok ini, tidak punya kelompok ini. Jangan, kalau kita sudah berpihak ke kelompok ini atau kelompok ini, udah nama kita akan jatuh dan tidak akan dihargai. Gitu. Dihargai ke kelompoknya, tapi kelompok yang lain itu tidak akan menghargai. Jadi kita mah sebagai seorang pemimpin harus adil, harus netral, harus ya merata lah ke semuanya. Tidak pilih kasih gitu, harus sama. Itu mungkin dari Nuhun pisan kami banyak sekali masukannya. Dan nembe abi nembe setahun langkung gitu. Lajeng foto bersama Pak. Enggak.